warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bisa lanjutkan ngaji filsafat kita. Hari ini kita ketemu dengan seorang tokoh besar yang sangat berpengaruh dalam sejarah filsafat, tokoh yang sangat kontroversial, yang karya-karyanya dianggap sebagai puncaknya peradaban yang namanya modern. Dan nanti setelah Nietzsche ini orang sering mengidentifikasikannya sebagai era yang namanya postmodern. Jadi Nietzsche ini semacam batas itu biasanya sudah memuncak di Nietzsche, nanti dilanjutkan di era baru namanya postmodern. Karena pikiran-pikirannya Nietzsche memang luar biasa kalau dibandingkan dengan para filsuf lain modern. Luar biasa dalam hal kontroversialnya. Kalau kita selama ini mungkin kenal Nietzsche sebagai tokoh yang ateis, tokoh yang agak muraan, tokoh yang agak sakar dewe. Tapi nanti coba kita lihat apa sih yang ada di pikirannya seorang Nietzsche. Nama lengkapnya adalah Friedrich Wilhelm Nietzsche. Tuh, pakai bahasa Jerman. Friedrich Wilhelm itu sebenarnya nama seorang raja dari Prusia. Karena memang bapaknya Nietzsche itu mengidolakan raja ini, Friedrich Wilhelm IV. Dan kok kebetulan tanggal lahirnya antara Nietzsche dengan Friedrich Wilhelm itu sama, sehingga diperingatinya bareng. Kalau pas ada peringatan hari kelahirannya raja, Nietzsche senang waktu kecilnya, karena dia merasa itu juga peringatan hari kelahirannya, karena memang tanggalnya bareng. Kalau Nietzsche ya nama aslinya dari bapaknya. Dan itu jarang ada di Indonesia. Mungkin kamu cari nama yang jajar huruf mati semua 4 itu jarang. T, Z, S, C, H itu kan jadi satu. Nietzsche kan? Ya, biasanya kamu kan paling jauh itu 3, Friedrich itu 2. Kalau yang jarang ada jajar huruf mati 4 jadi satu. Arnold Schwarzenegger itu S. Kamu masih hafal? C, H, W. Nah, itu juga 4. Orang-orang Rusia biasanya banyak huruf mati aja. Ada rekor yang huruf matinya 6. Saya lupa nama Rusia itu tadi. Huruf matinya 6. Ya dia tertolong bisa agak bunyi karena ada huruf Y dan huruf W. Huruf Y itu kan bisa jadi I bunyinya, dan huruf W itu bisa mirip U kalau digandeng. Jadi tertolong oleh itu. Tapi intinya 6 jajar huruf mati semua itu jarang nama. Nah, nanti kalau kamu punya anak biar agak gaya gitu, cari nama yang huruf konsonan semua, mungkin Piro 7 gitu untuk rekor. Nah, namanya misalnya Willy, jangan pakai I tapi pakai Y aja, Will. Ya itu kan huruf mati semua 5 gitu kan. Jadi triknya begitu. Oke. Nietzsche lahir dari keluarga baik-baik. Jadi jangan salah, dia juga anak baik. Waktu kecil dia anak patuh, anak baik. Hanya saja memang bapaknya meninggal saat dia kecil. Cuma ya dia tetap jadi dikenal sebagai anak yang patuh. Kalau teman-temannya manggilnya dia malah pendeta kecil, gelarnya waktu kecil, karena dia memang gayanya agak alim. Dan sejak kecil dia agak ringkih,
gampang sakit, jadi lemah dan pokoknya manut, pemalu sekali. Tidak terbayangkan, nggak banding sama kan nanti kamu lihat pikiran-pikirannya. Sampai dewasa dia juga sebenarnya orangnya ringkih. Sehingga banyak orang bilang pikiran-pikirannya yang luar biasa itu semacam kompensasi. Nggak nyonggo ya orangnya kayak gitu, tapi pikirannya, itu mungkin ada yang bilang kayak gitu. Itu mungkin semacam kompensasi dari seorang Nietzsche. Jadi sangat religius, sangat alim, sangat tertib. Dan kisahnya nanti dimulai ketika dia remaja. Ketika dia remaja, dia mulai mempertanyakan Tuhan dan mendeklarasikan bahwa dia ateis. Bagi banyak orang saat itu, dia umur 23, dianggap alam biasa, anak muda sedang genit-genitnya. Anak-anak muda kan biasanya gitu, baru ngerti filsafat sidik-sidik itu kan biasanya roto gaya. Jadi sedang anunya lah, puber-pubernya lah. Jadi sok gaya, sok filosofis, sok pinter, sok analisis, sok itu biasa. Dan bagi banyak orang ketika Nietzsche deklarasi bahwa saya ateis di umur 23 itu tidak ada orang kaget, itu biasa, kayak gitu itu. Ditunggu aja nanti kan sembuh sendiri. Nah, tapi sini ternyata enggak, dia bablas dan jadi luar biasa pikiran-pikirannya. Itu riwayat hidupnya. Dan dia hidup banyak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia sukanya nyepi, menyendiri, karena dia orang introvert. Jadi tidak suka pergaulan. Dia yang bukunya paling terkenal, yang The Sprach Zarathustra, itu dia menyusunnya di atas gunung Alpen, sendirian di atas gunung. Dan lahir karya besarnya yang dianggap masterpiece-nya itu Nietzsche. Jadi orangnya tidak suka banyak teman. Temannya yang paling terkenal itu Robert Wagner yang pemusik itu. Cuma kemudian putus. Dia sempat juga ngajar di beberapa universitas, tapi kemudian dia keluar dan lebih suka single fighter, menulis karya-karyanya. Banyak orang bilang bahwa karya-karyanya ini nanti menginspirasi Hitler dengan konsep Nazinya. Tapi nanti kita lihat seperti apa sih dasarnya seorang Nietzsche dengan eksistensialismenya yang khas. Nietzsche meninggalnya agak muda, berapa ya, tahun 1844 sampai 1900. Itu berarti dia meninggal umur 56 tahun. Jadi masih muda sudah meninggal. Ada yang bilang dia sakit pneumonia. Pneumonia itu sakit radang paru-paru di akhir hidupnya. Meskipun riwayat kesehatannya yang paling terkenal kan dia dianggap pernah sakit jiwa. Jadi sakit jiwanya itu gabungan antara paranoid dan megalomania. Megalomania itu orang biasanya punya narcissistic personality disorder. Kalau paranoid kan kamu ngerti, yang sering lihat film hantu-hantu itu kan mesti terus kamu disebut paranoid. Jadi orang yang takut tidak jelas takutnya apa. Kalau megalomania itu orangnya narsis yang merasa besar, merasa pintar sendiri, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa penting sendiri. Ya kamu sekarang nyebutnya narsis. Kayak kamu di Facebook itu merasa kayak orang penting, tiap hari fotomu dipampang. Itu jangan salah, itu hati-hati, itu gejala sakit jiwa. Loh iya, kalau kebablasan kamu ada bakal kesana. Dan itu dialami oleh Nietzsche. Awalnya dia dirawat di rumah sakit jiwa, tapi ibunya nggak tega terus dibawa pulang. Tapi ibunya juga meninggal duluan, akhirnya dirawat oleh kakaknya namanya Elizabeth. Dan kakaknya ini yang merawat Nietzsche sampai dia meninggal. Sok-sok kenapa dia megalomania? Ya sosok kancane itu heran, diajak ngomong apa dia nyambungnya apa, terus merasa dirinya sebesar Tuhan, merasa dirinya kayak gitu. Itu namanya megalomania. Kadang-kadang juga ketakutan yang tanpa alasan dan seterusnya. Makanya kamu hati-hati teman-temanmu yang di Facebook dipilih, jangan-jangan ada yang sakit kayak gitu. Nanti kamu ketularan.
Jadi merasa dirinya itu paling penting, seolah-olah dunia itu hanya ngurusi dirinya sendiri. Jadi, nah itu namanya narcissistic personality disorder, jiwa yang narsis. Ya, sekarang kamu perharus istilah narsis dengan istilah selfie. Selfie itu kan moto dewe, dipampang-pampang dewe, dipuji-puji dewe, dibesar-besarkan sendiri. Itu ciri-cirinya orang narsis. Kalau ngomong selalu memposisikan dirinya sebagai orang yang penting. Itu ciri-cirinya orang narsis. Dalam budaya juga banyak. Saya minggu-minggu ini terlibat dengan beberapa gaya bicara yang narsis. Seminggu yang lalu tentang Persia, dan budaya Persia merasa bahwa dialah budaya paling besar di dunia. Selanjutnya Jawa, diskusi juga tentang Jawa, dan di situ dibesar-besarkan bahwa budaya paling penting, sumbernya semua budaya itu Jawa. Terus pernah juga diskusi tentang Cina. Yang Cina ini juga merasa bahwa Cina lah sumber segala peradaban yang hari ini berputar, semua pengaruh Cina. Cari barang mana yang gak ada tulisannya made in China. Ya kan, orang narsis juga. Dan tidak ketinggalan juga India. India itu merasa sumber semua peradaban besar dan budaya besar itu ada di India. Nah, semuanya punya argumen. Yang Persia merasa besar, yang India merasa besar, yang Jawa juga merasa dia sangat penting. Dan itu sebenarnya agak bau-bau narsis. Karena yang ngomong gitu, yang Persia ya yang ngomong juga orang Persia sendiri, yang Jawa yang ngomong juga orang Jawa sendiri. Yang itu agak ciri-ciri ke sana, makanya hati-hati. Punya identitas harus, bangga dengan budaya harus, tapi jangan narsis. Karena peradaban itu saling interconnected, saling mempengaruhi kok. Tidak bisa dia single fighter. Bisa jadi Persia pasti juga ada pengaruh-pengaruh yang lain. Bisa jadi Jawa yang seperti itu pasti pengaruh yang lain. Cina juga begitu, India juga begitu. Tidak pernah single fighter. Peradaban itu selalu saling ngasih masukan, saling interkoneksi. Orang yang paling anti barat sekalipun, kalau kamu cari variabel hidupnya, pasti di sana banyak juga yang baunya barat. Apapun, mungkin model baju, gaya berpikir, teknologi yang dipakai, itu pasti banyak variabel baratnya. Yang mencaci maki barat itu ya banyak baratnya. Yang anti Syiah misalnya, mungkin kalau dicermati ada ke unsur-unsur keagamaannya sebenarnya yang bau Syiah. Yang anti Wahabi mungkin ada juga bagian tertentu keberagamaanmu yang sebenarnya itu coraknya Wahabi. Dan biasa aja, nggak apa-apa. Memang hidup itu kayak gitu. Nggak bisa lurus. Dia, kalau bahasanya Hegel kan gitu, dialektis. Kamu ketemu apa, mempengaruhi itu kan nggak harus ikut kan. Mempengaruhi itu bisa dalam bentuk kontras loh. Kalau nggak ada dia, kamu nggak akan jadi kayak gini. Kalau nggak ada PKI, nggak akan ada Orde Baru. Itu kan pengaruh, tapi pengaruh kebalikannya. Dan itulah budaya. Jadi ya ora apa-apa jadi orang Jawa harus mengedepankan kejawaannya, yang Indonesia ke Indonesiaannya, yang Persia ke Persiaannya, tapi tidak harus secara narsis. Nanti kamu jadi kayak Nietzsche, masuk rumah sakit jiwa. Oke, pelan-pelan kita masuk. Diawali dari gaya filsafatnya Nietzsche yang khas, yaitu aforisme. Jadi aforisme itu, Nietzsche jangan diharap nulis buku tebel kayak Immanuel Kant, kayak Hegel yang bukunya tebel-tebel. Dan dia bukunya biasanya isinya petikan-petikan cerita, kalimat-kalimat pendek, narasi-narasi pendek, cerita-cerita yang pendek. Paling satu halaman bisa 2 cerita, satu halaman bisa 2 ide. Itu namanya aforisme. Ya kamu kalau baca buku-bukunya Nietzsche yang terjemahan kan banyak itu, modelnya selalu begitu. Ya kamu ada lagi yang kayak gitu, Khalil Gibran misalnya, itu kan gayanya mesti pakai gaya aforisme. Jadi tidak satu bab khusus ngomong tentang apa. Jadi idenya ya diungkapkan di satu narasi pendek, satu cerita pendek, itu aja selesai. Dan ini dengan gaya kayak gini orang jadi susah nebak ide yang sebenarnya diinginkan oleh Nietzsche itu apa sih. Maka tafsir terhadap Nietzsche itu bisa macam-macam. Setiap orang bisa menafsirkan agak beda, meskipun ide dasarnya sama tentang Nietzsche. Karena memang gayanya aforisme. Orang nggak bisa cuma ngutip
tulisannya Nietzsche, dia harus menangkap ide di balik tulisan itu. Kayak waktu dia ngomong Tuhan sudah mati itu kan dia enggak cerita kenapa Tuhan mati, nah, detail enggak, tapi dia bikin semacam narasi pendek tentang Zarathustra yang mengarah nanti bahwa Tuhan mati. Ada ceritanya yang teriak-teriak di pasar itu. Nah itu jadi maksudnya enggak gampang ditebak. Yang kedua, tidak sistemik. Jadi kalau kamu belajar Nietzsche itu tidak kok asumsinya apa, pemikirannya apa, arahnya kemana, itu tidak kayak gitu. Kalau belajar Nietzsche itu ya habis ngomong apa, habis ngomong apa. Agak mirip Quran. Quran kan gitu, habis ngomong apa, di makro dia bahas apa, tiba-tiba ngomong apa. Tadi makrotnya bilang kami dan seterusnya, tiba-tiba mau ngomong kamu. Habis wahai orang yang beriman, terus tiba-tiba jadi ngomong kalian, jadi ngomong kami. Dan itu kalau kalian baca buku-bukunya Nietzsche, jadi agak susah ditebak. Kenapa kayak gitu? Nietzsche sendiri punya alasan. Yang pertama, kalau pakai sistem, apalagi model-model dialektika ala Socrates, ala Hegel dan kawan-kawan, itu pasti silogistik kayak Aristoteles itu kan. Premis awal ini, premis kedua ini, sehingga kesimpulannya ini. Itu bagi Nietzsche justru tidak filosofis. Misalnya kamu menyimpulkan, saya besok mati loh. Kenapa saya mati? Karena saya manusia. Dan setiap manusia itu mati. Nah, berpikir kayak gini kan berpikir silogistik. Ada asumsi-asumsi yang itu dianggap pasti benar. Jadi tidak pernah dipersoalkan. Karena kalau premisnya dipersoalkan, konklusinya mesti rusak. Sehingga dengan cara berpikir yang sistemik, katanya Nietzsche, orang justru jadi nggak kritis. Ada banyak asumsi-asumsi yang seharusnya dipertanyakan, jadinya nggak ditanyakan. Agama itu kan kayak gitu. Ada banyak premis-premis yang jangan ditanyakan. Kalau itu ditanyakan, ya bubar konstruksi berpikir gitu. Jadi Nietzsche pakai model aforisme dengan asumsi. Jangan dikejar sistem berpikirnya, terserah lah kamu gali mana dari sana seperti apa, terserah. Jadi Nietzsche nggak pernah giring orang simpulkan ini ke sana, arahkan ini ke situ, enggak. Bahkan ketika dia ngomong kamu harus jadi Superman, titik, dia tidak pernah ngomong kayak gimana sih jadi Superman itu. Karena begitu dia ngomong, kamu gagal jadi Superman. Kalau kamu ikut cara yang diberikan oleh Nietzsche, kamu akan gagal jadi Superman. Berarti kamu ikut Nietzsche, dan begitu kamu ikut, ya bukan Superman, karena Superman nggak ikut-ikutan. Jadi itu maunya Nietzsche. Dan itu yang nanti mode berpikir kayak Nietzsche ini nanti belakangan orang menyebutnya hermeneutic of suspicious, hermeneutika kecurigaan. Jadi ada pikiran apapun jangan langsung diterima, harus dicurigai. Ada kepentingan apa, ada asumsi-asumsi apa, ada premis-premis apa yang mendahului. Karena setiap orang berpikir pasti ada premisnya. Pertanyakan juga premisnya, jangan tiba-tiba ke kesimpulannya. Karena kalau tiba-tiba ke kesimpulannya berarti ada hal yang tidak kamu tanyakan. Oh, itu banyak contohnya, tinggal kamu misalnya setiap muslim pasti cinta damai. Saya muslim maka pasti saya cinta damai. Coba asumsi yang awal, kamu kan mesti jujurnya saya cinta damainya. Belum, coba dicek, oh benar setiap muslim itu cinta damai, kan gitu. Itu asumsi-asumsinya namanya. Itu disebut aforisme. Gaya berpikir seperti ini. Dan itu namanya hermeneutic of suspicious. Jadi curigai semuanya, jangan mudah dipercaya. Wong ini bikinannya manusia kok. Nah itu maunya Nietzsche. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk gaya berfilsafat juga adalah mengiyakan hidup. Nah ini agak unik ini kan. Jadi banyak filosof, khususnya dimulai kemarin dari romantisisme, yang melihat bahwa ternyata hidup ini bahaya, hidup ini mengerikan, hidup ini ternyata rusak, dunia sosial kita kacau, kondisi akhirnya selalu begitu. Kalau kalian ikut seminar apapun biasanya diawali dari masalah. Kamu bikin skripsi pun awalnya juga masalah. Pengujimu, pembimbingmu mesti tanya, ini masalahnya apa? Kamu kan gak berani jawab, loh saya gak cari masalah Pak. Kan gak iso, kamu tetap disuruh cari masalahnya. Kamu gak boleh gak.
Setiap seminar ngomong apapun pasti diawali dari dunia ini banyak masalah, banyak problem, dan bahkan terus banyak yang cenderung lari dari masalah, banyak yang nolak masalah. Beberapa filosof kemarin kan kelihatan bahwa lari dari masalah. Modern kok rusak, sudahlah, nggak usah modern-modernan, itu kan lari dari masalah. Kayak kamu hari ini kan misalnya lihat perdebatan rumit kan akhirnya kamu lari kan dari masalah. Loh, ini ada debat luar biasa antara Wahabi sama Salafi sama tradisional, terus sudahlah nggak ikut diskusi kayak gitu, mau nggak judek, terus kamu minggir. Itu namanya lari dari masalah. Nah, kalau Nietzsche nggak bisa hidup kayak gitu. Hidup itu harus ya, apapun yang kamu hadapi ya, siap, ayo mau apa. Makanya kalau bahasanya Nietzsche kan, kalau bahasa Jermannya Zasach. Jadi mengiyakan hidup, menyatakan ya. Indonesia krisis loh, Indonesia rusak loh. Iya, saya yang Indonesia krisis, ya krisis, ayo wis, tidak apa-apa. Mengiyakan hidup. Sekarang mahasiswi itu rusak, 90% sudah nggak perawan lagi kan, kayak gitu kan, terus kamu bingung nggak karuan, ya sudah harapin ya sih, dihadapin aja. Kalau nuruti yang perawan dan nggak perawan, nanti kamu nggak keduman, wis ayolah sembarang. Jadi nggak usah mikir jeru-jeru, ayo mau ketemu perawan nggak apa-apa wis. Jadi mengiyakan hidup, jangan menidakkan, mengafirmasi. Jadi ya jangan lari dari kenyataan, itu maunya Nietzsche. Banyak pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak sadar sebenarnya lari dari masalah, lari dari kenyataan. Kamu dizalimi orang, disiksa orang, ditindas orang, kamu terus lari. Enggak apa-apa aku ditindas, kan tetap nanti dosaku akan pindah ke dia, dosa. Kan selalu gitu kamu mikirnya. Kamu tidak berani melawan, tidak berani menghadapi. Nah itu namanya tidak zasakut. Jadi tidak mengiyakan hidup. Jadi rumus pertama dari Nietzsche adalah terimalah hidupmu, apapun kondisinya. Adanya teh yus diombe teh. Adanya lagi gitu. Jadi nggak semua yang kamu ingin terpenuhi kan. Ngajinya kok jangan jam 8, saya kemalaman jam 10 ngantuk, mulai ini ya jam-jam 6 gitu. Tapi sini jam 8 ya naik, terima aja dulu. Urusan berontak nanti belakangan, tapi kan ikut dulu. Terima dulu hidupmu, baru dikonstitusi, baru dikonstruksi. Jadi itu rumusan awalnya, ayo kita hidup. Itu aja. Jangan lari, jangan mundur, jangan terlalu banyak mikir dulu. Dialami aja dulu, diselami dulu. Oke, ini baru masuk ke teori. Setelah mengalami hidup, coba cermati gaya hidup. Hidupmu seperti apa? Ada 2 gaya hidup. Yang pertama namanya mentalitas